Kalau mengatakan sebetulnya Wahabi baik itu nggak boleh. Berarti yang jelek cuma luarnya, isinya baik. Terbalik itu. Wahabi itu kelihatannya baik tapi isinya jelek. Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa yang mengkafir-kafirkan? Yang kita sebut salafi wahabi adalah mereka tujuannya memurnikan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa kembali membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli sang singa aswaja, bahwa kita tidak boleh mengatakan kelompok Wahabi dan Salafi baik, karena pada dasarnya mereka bukanlah kelompok yang baik. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya, menjawab pertanyaan dari salah satu jamaahnya. Salah satu jamaah bertanya kepada Ustadz Idrus Ramli, apakah kita boleh mengatakan kalau sebenarnya kelompok Wahabi itu baik, karena kita dan mereka hanya berbeda masalah akidah. Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Idrus Ramli lantas menjawab, kita tidak boleh mengatakan sebenarnya kelompoknya Wahabi dan Salafi itu baik, karena kalau kita mengatakan mereka sebenarnya baik, berarti mereka hanya jelek di luarnya saja. Justru sebaliknya, mereka hanya baik di luarnya saja, tapi sebenarnya jelek hatinya. Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli mengatakan, biasanya sebagian kelompok Wahabi hanya menampilkan yang baik di luarnya saja, seperti memelihara jenggot, tidak memanjangkan celana, dan kadang rajin sholat berjamaah. Namun di luar itu, seperti sifat tawadu dan rendah hati tidak mereka miliki, dan semua kelompok Wahabi itu sombong. Mereka menganggap kelompok di luar mereka akan masuk ke dalam neraka. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli tentang hal tersebut, diambil dari channel YouTube Tabung Wakaf Umat Official. Kalau mengatakan sebetulnya Wahabi baik itu nggak boleh. Berarti yang jelek cuma luarnya, isinya baik. Terbalik itu. Wahabi itu kelihatannya baik tapi isinya jelek. Sebetulnya Wahabi jelek, cuma tampilannya yang baik. Casing aja mereka yang baik. Biasanya Wahabi ini yang ditampilkan kan ibadah-ibadah yang zahir, dan sebagian aja, gak semuanya. Biasanya jenggot, lalu cingkrang. Itu aja biasanya kan. Ya kadang rajin berjamaah, kadang. Kalau yang lain-lain enggak, seperti tawadhu, rendah hati, enggak ada Wahabi. Wahabi itu semuanya sombong. Mengapa sombong? Semua orang dianggap bid'ah masuk neraka. Diajak ketemu enggak mau. Jahat mereka itu. Jadi kalau dikatakan sebetulnya baik, malah terbalik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah apa yang disampaikan Ustadz Idrus Ramli, bahwa sifat dari kelompok Wahabi itu sombong, dan selalu mengkafirkan kelompok di luar mereka? Saya juga disuruh oleh Ustadz itu, jangan hanya membaca satu kitab, kata beliau. Akhirnya saya pelajari banyak kitab, ternyata saya ambil kesimpulan. Yang kita sebut Salafi Wahabi adalah, mereka tujuannya memurnikan ajaran Islam. Jadi, kalau misalkan ada orang yang memurnikan dan mempraktekkan kemurnian Islam, apakah patut kita sebut sesat? Salah satu ustadz yang sering dianggap Wahabi yaitu Ustadz Firanda, pernah menyampaikan bahwa kelompok Salafi tidak pernah mengkafirkan orang lain. Hal itu adalah sebuah fitnah yang ditujukan kepada mereka. Justru sebaliknya mereka selalu mengingatkan tentang kesyirikan dan kekufuran. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Firanda. Bagaimana dengan orang-orang mengatakan Salafi sama dengan Khawarij karena katanya mengkafirkan pelaku bid'ah? Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai Salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa yang mengkafir-kafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran, itu harus
ini kesyirikan, itu harus kita bilang meminta kepada penghuni kubur itu apa? Syirik. Pakai jimat-jimat itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab tauhid. Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Dalam kesempatan yang lain, Ustadz Adi Hidayat dan Kiai Ahmad Zahro juga pernah menyampaikan, janganlah karena kita membenci seseorang atau suatu golongan, lantas mereka semua dianggap sesat dan menyesatkan. Abu Hanifah punya kemuliaan, Imam Syafi'i punya kemuliaan, maaf, Imam Ahmad bin Hanbal punya kemuliaan. Ayo, banyak di sekitar Ustaz kita, ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Antum tidak suka, jangan sampai ketidaksukaan antum menghilangkan keadilan dalam kehidupan antum. Quran surah ke-5 ayat ke-8 paling kanan sebelah bawah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai rasa tidak suka antum pada seseorang menepikan antum jadi tidak adil dalam kehidupan. Boleh tidak suka, tapi kalau ada ilmu yang baik ambil. Ambil. Saya katakan pada siapapun, ustaz-ustaz kita itu Masya Allah, dari ormas manapun, dari manapun, semacam menekatkan kita dengan Allah, ambil ilmunya, ambil. Silahkan, saya lihat Masya Allah banyak yang baik-baik sekarang. Ya, ada Ustaz Firanda, ambil ilmunya, dalam hal akidah dan sebagainya. Ada Khalid Basalama, ambil ilmunya, ya dalam sirah nabawiyah dan sebagainya. Ada di sini Ustaz Syafiq, mungkin dekat ke Surabaya, ambil ilmunya. Ya, ada Ustaz Abdul Somad yang di Riau, ambil ilmunya. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya, ambil untuk Anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Fillah yang dari Jogja, ada yang muda-muda sekarang, ada ulama-ulama kita, ada habaib, ada masyayikh. Saatnya kita tinggalkan yang tidak penting. Tinggalkan. Sekarang saatnya kita berubah. Mau sampai kapan antum saling bersikap seperti itu? Sampai kapan mau saling celah? Sampai kapan mau saling merasa benar sendiri? Sampai kapan mau saling merasa hebat? Yang paling gampang, ambil semua kebaikan. Jika tidak sepakat, tinggalkan. Ukurannya 2. Sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, ambil. Tidak sesuai, antum boleh tinggalkan. Pertama, yang harus diketahui, Wahabi itu ada 2 macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Memang zaman tahun 20-an, 30-an itu ketika Wahabi atau pemerintah Saudi baru terbentuk, mereka kerjasama dengan ulama Wahabi, itu keras sekali akan membongkar makam Nabi, ya akan memindahkan makam Nabi, semua wirid dilarang dan sebagainya, keras sekali sehingga berdirilah NU ya, merespon itu, dan ormas-ormas di dunia keberatan dengan langkah Wahabi. Dalam perundingan akhirnya berhasil, tapi kemudian dilanjutkan oleh generasi yang kurang mengenal Wahabi. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.